Dokter kecantikan Oki Pratama diketahui ikut terseret dalam kasus dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dengan terdakwa Nikita Mirzani dan asistennya Matil Syahputra. Ya, Reza Gladys sebagai pelapor juga diketahui mendesak Dr. Oki agar menjadi tersangka bersama dokter detektif alias Dr. Samira. Bahkan, ketika Nikita Mirzani dan Matil Syahputra telah ditetapkan sebagai terdakwa, Reza Gladys juga terus menyeret-nyeret nama lain, khususnya Dr. Oki. Karena ia menginginkan Dr. Oki juga menjadi tersangka atas keterlibatannya dalam kasus tersebut. Namun baru-baru ini, Dr. Oki akhirnya bereaksi dengan memberikan beberapa pesan tegas untuk Reza Gladys. Untuk mengetahui pesan yang disampaikan Dr. Oki tersebut, maka inilah 5 pesan tegas Dr. Oki untuk Reza Gladys. Versi Cumi Top 5. Setelah namanya terus dikait-kaitkan dan didesak untuk menjadi tersangka oleh Reza Gladys, Dr. Oki akhirnya buka suara. Ya, Dr. Oki tampak menghiraukan Reza Gladys yang selalu menyeret namanya karena ia menilai bahwa setiap orang memiliki hak untuk berpendapat. Sementara kuasa hukum Dr. Oki yakni Agustinus Nahak dan Sunan Kalijaga berpendapat jika sikap Reza Gladys yang selalu mendesak kliennya menjadi tersangka adalah sebuah guyonan yang membuat mereka terheran-heran. Lantas seperti apa reaksi Dr. Oki yang namanya selalu diseret oleh Reza Gladys? Dan seperti apa pula tanggapan dari pihak Reza Gladys? Kalau nama saya selalu dikait-kaitkan, itu kan hak sebagai warga negara Indonesia untuk berpendapat. Jadi kan kita harus menghargai ya siapapun yang mau berpendapat. Tapi ya kita harus juga hargai juga untuk proses. Sekarang kalau udah masuk ke proses persidangan ya kita hargai aja, kita ikuti alurnya seperti itu. Kami selaku orang hukum agak sedikit lucu kalau menurut kami. Orang yang si korbannya ini, si RG yang mencari yang katanya pelaku pemerasannya, si korbannya ini yang mengajak untuk bersilaturahmi, mengajak untuk duduk bersama bernegosiasi infonya kan, sampai kalau nggak salah ada permintaan dari angka 5 menjadi 4, tentunya kan dengan kesepakatan, negosiasi ada kesepakatan dan direalisasikan. Kalau setahu kami namanya pemerasan itu tidak ada negosiasi. Setahu kami kalau namanya pemerasan itu yang proaktif adalah si pelaku, bukannya malah si korban yang aktif untuk mencari jalan bagaimana bisa bertemu, bagaimana bisa bersilaturahmi dengan yang katanya pelaku, itu Nikita Mirzani. Kalau pasal itu terpenuhi, artinya Dr. Oki harus menerima uang atau hasil kejahatan itu dari NM dong. Pertanyaan transaksionalnya Dr. Oki juga tidak terlibat. Ketika mereka ada di Lilan, mereka ada transaksi membawa uang segitu besar, Dr. Oki tidak dapat apa-apa. Lalu apa yang mau dijerat? Karena dia mereview jelek. Jadi kan tadi mencemarkan nama baik, itu 369. Mereview jelek, sehingga dokter aja nama baiknya tercemar. Supaya jangan tercemar, minta duitmu. Nah, jadi begitu bentuknya, ya, paham ya? Supaya kamu nggak saya cemarkan, saya review jelek, ya, itu 369. Supaya kamu nggak saya review jelek, minta duitmu 4M. Jadi nggak dalam pemerasan dalam bentuk fisik, nggak dikasih uang saya bunuh, nggak begitu, ya. Tapi kalau kamu kasih saya uang 4M itu, pencemarannya saya hentikan, ya, paham ya? Jadi pemerasan juga, tapi nggak langsung dibilang pemerasan secara langsung begitu, ya. Dr. Oki secara tegas menyatakan jika dirinya tidak memiliki keterkaitan dengan kasus pemerasan Reza Gladys. Ya, dalam hal ini, kuasa hukum Dr. Oki yakni Agustinus Nahak dan Sunan Kalijaga menjabarkan alasan di balik pendapat mereka.
Sementara pihak Reza Gladys tetap bersikukuh meyakini jika Dr. Oki terlibat dalam kasus tersebut hingga harus ditetapkan sebagai tersangka. Lantas seperti apa pesan tegas Dr. Oki? Dan bagaimana respon pihak Reza Gladys? Nggak ada masalah karena saya dengan beliau pun sebenarnya tidak ada masalah. Semenjak awal ya saya menerima kuasa, saya menginterview klien saya, Dr. Oki. Di situ dapat kami simpulkan bahwa khususnya klien kami Dr. Oki itu tidak ada kaitannya dengan pasal yang dikenakan terhadap Nikita Mirzani. Memang tidak ada peran sama sekali Dr. Oki dalam kasus kriminal ini, nggak ada. Mempertemukan teman, iya, karena permintaan dari korban. Tapi kan selanjutnya kan dia tidak terlibat dalam, apalagi menikmati hasil kejahatan. TPPO itu kalau dia menikmati, contoh uang yang diterima 4 miliar oleh NM, transfer juga ke Oki atau dibelikan hadiah gitu loh. Faktanya kan tidak ada. Abang masih tercoba mendesak Dr. Oki jadi tersangka? Secara konstruksi hukum iya, ya. Karena apa? Karena kami sudah mendudukkan konstruksi hukum dari awal bahwa keterlibatan saksi O dan saksi S itu sebagaimana apa yang kami sampaikan dalam berita acara pemeriksaan itu mengarah kepada turut sertanya gitu. Jadi kami tidak mungkin berdiam diri terhadap itu. Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan bahwa itu pengacara ngotot, dan iya kami ngotot. Kenapa? Karena memang itu adalah tanggung jawab kami sebagai advokat terhadap klien kami. Sebagaimana ketentuan Undang-Undang 18 tahun 2003 di pasal 5 bahwa kami adalah penegak hukum. Kalau ada yang salah dalam hal ini, kami akan luruskan dan kami akan ngotot terhadap itu. Dr. Oki melalui kuasa hukumnya Agustinus Nahak dan Sunan Kalijaga menyatakan jika kuasa hukum Reza Gladys terlalu berlebihan. Ya, seperti diketahui, selama ini kuasa hukum Reza Gladys selalu berkoar-koar mendesak agar Dr. Oki ditetapkan menjadi tersangka. Dan hal tersebut dinilai terlalu berlebihan karena Dr. Oki merasa dirinya tidak memiliki keterkaitan dalam kasus tersebut. Kadang-kadang tim PH-nya RG ini terlalu berlebihan itu loh. Mau menjarakan orang. Sejak kapan pengacara menjarakan orang? Sejak kapan pengacara itu melebihi kapasitas sebagai penyidik? Dia kan harus memberikan nasihat hukum yang baik dan benar kepada kliennya sesuai dengan undang-undang advokat. Polisi punya undang-undang kepolisian, ada KUHP, KUHP, ada Perkap Kapolri. Semua akan ada jalannya dan kita tidak boleh saling intervensi. Kita harus saling menghormati antara kepolisian dan kita sebagai advokat supaya kita jangan melakukan intervensi terhadap pihak kepolisian. Kalau memang polisi itu sudah dari awal tahu bahwa Dr. O itu ada terlibat, pasti juga sudah dijadikan tersangka. Bahkan sampai saat ini kan juga tidak ada kok. Dr. Oki melalui kuasa hukumnya Agustinus Nahak dan Sunan Kalijaga juga memberikan tantangan kepada Reza Gladys yang telah memberikan tudingan hingga menyebabkan penggiringan opini negatif publik. Ya, secara tegas, Dr. Oki meminta Reza Gladys memberikan bukti jika memang Dr. Oki adalah seorang sindikat kejahatan pemerasan. Lantas seperti apa tantangan yang diberikan Dr. Oki untuk Reza Gladys? Di sini juga saya mau kasih tahu nih sama pengacaranya RG, yang lagi-lagi dia selalu dari awal berkoar-koar bahwa ini ada sindikat, ya. Klien saya termasuk salah satunya sindikat. Pertanyaan saya, sudah sekian bulan Anda punya bukti nggak kalau Dr. Oki klien saya itu telah divonis, ya, oleh majelis hakim atau oleh pengadilan manapun terkait dengan apa yang Anda sampaikan, apa yang Anda bangun opini publiknya seolah-olah klien saya ini seorang sindikat. Ada nggak putusan hukumnya? Gitu, ya. Jadi Anda juga jadi pengacara jangan asal-asal ngomong. Ya, Anda jadi pengacara itu harus menyampaikan sesuatu berdasarkan alat bukti atau fakta-fakta yang ada. Dari mana Anda bisa bilang kalau klien saya itu terlibat, ya, atau menjadi sindikat? Itu kan predikat yang kurang baik. Kalau sindikat tuh kayak seolah-olah memang sudah sering melakukan kejahatan,
ya mafia. Coba sekarang buktiin satu aja, nggak usah banyak. Saya tantang Anda besok, ya ketika Anda hadir mendampingi klien Anda di pengadilan Jakarta Selatan, saya mau lihat, saya mau tantang Anda, tunjukkan bukti bahwa klien saya Dr. Oki pernah melakukan kejahatan yang berkaitan dengan sindikat, ya. Dan kalau Anda nggak bisa membuktikan, saya harap Anda stop mulutnya, ya, stop mulutnya membangun opini publik seolah-olah klien saya itu seorang sindikat. Dr. Oki secara tegas menyatakan jika dirinya siap memberikan kesaksian dalam kasus dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang dengan terdakwa Nikita Mirzani dan Mat Ilsyah Putra. Lantas, seperti apa sikap Dr. Oki menghadapi kasus yang melibatkan sahabatnya itu? Bukan diperlukan, wajib jadi saksi. Karena dia di berkas kok, ada di BAP dia. Jadi kalau seandainya memang diwajibkan ya harus dong kayak gitu. Karena kan sebagai warga negara Indonesia yang baik harus berani bersaksi seperti itu. Iya, yang pasti sih ya memang klien saya itu selaku warga negara ya pastinya ketika kemarin di BAP dalam proses penyidikan kan beliau juga datang ya. Lalu besok memang kalau ketika ada relas panggilan ya sidang terkait dengan menjadi saksi, saya dapat pastikan klien kami akan menyampaikan sebatas apa yang dia ketahui, tidak lebih tidak kurang.